Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya brother-brotherku semua. Asik nih ya. Gimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Oke kawan-kawan ya tetap secangkir kopi dong harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini bro ya. Oke, di kesempatan kali ini sebenarnya kalau kita lihat dari segi Fire and Greed Index terlebih dahulu ya, itu untuk Fire and Greed Indexnya bro dari sektor cryptocurrency ya itu masuk dalam kategori netral. Semoga saja teman-teman ya hari ini nanti dari persentasenya bisa naik lagi mungkin di atas 50 persenan ya 55 atau syukur-syukur bisa di area 60. Nah, sedangkan kalau kita lihat juga untuk indeksnya altcoin bro ya indeksnya altcoin ya masih seperti ini di area 22 ya. Bitcoin dominance kita cek juga untuk Bitcoin dominance-nya. Dia berada di area 64,2%, masih terlalu tinggi bro. Jadi overpower daripada Bitcoin dominance itu masih tinggi, makanya di sini altcoin cenderung mengalami korelasi harga yang tidak stabil juga, baru naik sedikit, ya kan baru dikasih napas dibanting lagi, baru dikasih napas dicelupin ke air lagi kayak gitu bro. Jadi dominasi terhadap altcoin itu masih sangat-sangat lemah banget ya selama Bitcoin dominance itu masih tinggi. Maka kita berharap tuh ya Bitcoin dominance itu segera junam sampai palung Mariana gitu ya kan. Oke, amin. Disitulah nanti altcoin bakal sampai Uranus, bro. Oke, kas. Nah, kali ini kita berbicara tentang Picoin, bro. Untuk Picoin sendiri masih stabil di kepala 5 sama kepala 6, ya kan? Nah, jadi kan di sini banyak sekali perbincangan daripada holder Pi Network, ya. Dimana untuk circulating supply-nya ini setiap hari kan ada penambahan, bro. Makanya harganya cenderung mengalami koreksi. Mungkin kalau nggak ada mekanisme unlock token tiap hari, harga daripada Picoin nggak akan di bawah $1 ya. Mungkin ya bisa stabil di area 1,5 atau bahkan di area $2. Kalaupun semisal ya nggak ada unlock token setiap hari. Nah, jadi di sini kan banyak sekali, ramai sekali tentang perihal Pi Network listing Binance, Pi Network X Binance dan sebagainya ya. Jadi memang komunitas Pi Network itu menginginkan Pi itu bisa listing ke dalam platformnya Binance untuk mendongkrak nilai kefomoannya, untuk mendongkrak nilai harganya ya, volume, market cap dan sebagainya. Karena apa? Ya kita ketahui sendiri token-token yang listing di dalam platformnya Binance itu pasti ngepam gitu bro ya. Nah, jadi di sini ada beberapa hal, 3 hal teman-teman kenapa Binance itu belum mencantumkan daripada si Pi Network ya. Apakah ini menjadi salah satu alasannya? Kita langsung bahas. Nah, jadi di sini teman-teman ya analis harga jaringan Pi. Oke, jadi ada 3 alasan mengapa Binance tidak mencantumkan koin Pi dalam waktu dekat ini ya, atau setelah dia memenangkan hasil voting Pi Network. Nah, harga daripada Pi ya Pi Network itu masih tertahan di area 0,58, 0,57 atau 0,56an ya di tengah tekanan bearish. Jelajahi 3 alasan utama mengapa Binance itu tidak mencantumkan daripada Pi coin. Nah, jadi di sini teman-teman ya harga Pi Network itu mengalami tekanan bearish karena bursa-bursa utama seperti Binance terus menjauhi token yang baru diluncurkan tersebut. Kurangnya daftar bursa baru telah menyebabkan penurunan volume perdagangan daripada si Pi. Karena apa? Harga masih terjebak dalam konsolidasi. Penundaan pencatatan di Binance terjadi saat proyek tersebut berupaya melakukan peningkatan jaringan, termasuk aktivitas dompet mainnet yang berupaya untuk menarik lebih banyak pengguna ke jaringan dan mendatangkan lebih banyak likuiditas. Jadi mengapa Binance tidak mencantumkan atau mencatatkan Picoin? Mari kita bahas. Nah, alasan Binance itu tidak mencantumkan jaringan Picoin atau belum ya, belum. Kalau tidak berarti dia tidak akan pernah mencantumkan ya. Tapi belum mencantumkan jaringan daripada Picoin itu karena harga sedang naik. Nah, ada beberapa alasan mengapa bursa Binance gagal ya mencantumkan token Pi Network meskipun harganya terus berjuang melawan tekanan bearish. Berikut ini adalah beberapa alasannya ya. Yang pertama, kekhawatiran tekanan sentralisasi, teman-teman ya. Sentralisasi itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya utilitas daripada Picoin. Yang ketiga adalah likuiditas tidak mencukupi. Nah, ketiga hal ini yang memicu Binance belum mencukupi atau belum mau gitu kan melisting daripada si Picoin. Mungkin di sini teman-teman ya kita berbicara tentang sentralisasi terlebih dahulu ya kan.
Salah satu alasan mengapa Binance belum mendaftarkan token Pi Network adalah karena kekhawatiran seputar sentralisasi proyek tersebut. Data daripada PiScan menunjukkan bahwa 3 alamat dompet terbesar yang menyimpan Pi itu dimiliki oleh Pi Core ya yang menyimpan lebih dari 67 miliar token. Kepemilikan ini lebih dari setengah dari total pasokan token Pi yang berjumlah 100 miliar koin, bro ya. Jadi di sini bisa kalian lihat sendiri, bro ya, ada 3 alamat yaitu dari Pi Foundation teman-teman, satu ya, Pi Foundation 1, Pi Foundation 2, Pi Foundation 3 ya. Terus di sini kalau kita lihat teman-teman, untuk total value USD-nya itu ada 31,1 juta dolar, 5,8 juta dolar dan 2,7 juta dolar. Nah, di mana jumlah balance untuk token PIN-nya teman-teman ketiga alamat ini memiliki jumlah yang cukup gede. Yang pertama 53 miliar, yang kedua 10 miliar, yang ketiga itu ada 4,6 miliar. Jadi persentase kepemilikan Picoin itu masih didominasi oleh core timnya. Makanya di sini ya itu tadi bisa menjadi salah satu alasan juga. Terus kurangnya daripada utilitas. Nah, penundaan pencatatan daripada Picoin di Binance terjadi karena apa? Token tersebut ya kan masih rentang terhadap volatilitas tingkat tinggi. Karena apa? Utilitas yang minim. Kurangnya utilitas ini juga menjadi salah satu alasan utama mengapa harga Pi Network kesulitan untuk memperoleh keuntungan yang berarti sejak diluncurkan pada akhir Februari. Nah, gini bro ya, kalau kita berbicara utilitas sebenarnya ini ya berpengaruh tapi tidak mendominasi. Kenapa saya bilang ini berpengaruh tapi tidak mendominasi pencatatan Binance? Karena kita ketahui sendiri token meme coin teman-teman ya, meme coin itu tidak memiliki utilitas tapi dia bisa listing ke dalam platformnya Binance ya. Jadi kalau kita berbicara utilitas ini kayaknya bukan menjadi salah satu alasan untuk Binance tidak mencantumkan Pi sih, sebenarnya seperti itu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang sentralisasi daripada koin Pi, mungkin ini masuk akal juga karena tim itu masih memegang separuh lebih, bro ya, separuh lebih. Mungkin nanti kalau tim udah tinggal pegang 15% dan seterusnya bisa lah ya. Nah, berikutnya adalah likuiditas tidak mencukupi. Nah, alasan lain mengapa Binance tidak mendaftarkan Pi Network adalah kurangnya likuiditas yang memadai dengan volume perdagangan di bursa tempat Pi Network terdaftar. Saat ini masih sangat rendah. Misalnya dalam 24 jam terakhir, Pi memiliki volume terendah di antara 30 kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar. Nah, ini berarti bahwa jika Binance mendaftarkan token tersebut dan seorang pedagang membuat pesanan dalam jumlah besar, hal itu akan menyebabkan harga tidak stabil, menjadikannya aset yang sangat beresiko. Nah, itu adalah beberapa alasan kenapa Binance belum mencantumkan daripada Coin ya. Kalau kita berbicara likuiditas kalau ini sih ya berpengaruh tapi ya tidak terlalu signifikan juga, bro ya. Ya signifikan juga sih. Ya gimana ya? Ya likuiditas itu 80-20 lah seperti itu, bro ya. Kalau kita berbicara kemungkinan besar sih ya yang paling sangat-sangat mempengaruhi adalah dari sentralisasinya ini ya, dimana masih persentasenya masih tinggi banget yang dipegang oleh tim ya. Ya semoga saja bro ya dalam waktu dekat ada mekanisme perubahan atau dari pihak core team Pi Network iya teman-teman ya, ngumumin ya untuk ngeburning token yang masih ada dalam Pi Foundation gitu kan. Oke, kalau itu terjadi ya wow, boom bro ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam.